kita tuh harus berpikir bahwa ini anak kan mau minum gitu ya mau dikasih nutrisi. Benar. Nutrisi apalagi kalau 6 bulan pertama itu adalah yang terbaik adalah ASI eksklusif tentu aja. Nah jadi apapun medianya, jadi orang tua tuh harus cari informasi itu tipsnya, cari informasi, cari yang pengalaman-pengalaman orang tua lain. Nah seperti ini kan kita diskusi, ternyata ada yang kasih solusi. Kan mitos juga tuh ya. Jangan pakai dot lah, nanti giginya berantakan, giginya tonggos apa. Itu kan sebenarnya bikin galau lagi ya dok ya, nambah-nambah. Iya, terlalu banyak mitos ya Bunda Indonesia nih, kasihan makanya. Kita tuh tadi karena kan kata tetangga, kata mertua. Makanya ya itu kata dokter tadi, banyak mendengar tapi kurang informasi. Tenangkan diri dulu, carilah informasi yang betul ya dok ya, gitu. Bunda Pintar Huki, selamat datang di podcast Sahabat Curhat Bunda Pintar Huki dengan tema mitos versus fakta bingung puting, persembahan dari Baby Huki. Senang sekali saya Rai Cendana kali ini bisa berbagi cerita, bisa menyapa Bunda Pintar Huki juga. Kita kali ini akan membahas tentang informasi yang penting-penting lah seputar si kecil. Sebelum masuk ke pertanyaannya gitu ya, aku pengen sapa dulu nih Bunda Pintar Huki, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Sehatnya nggak cuma Bunda aja, tapi sekeluarga dikasih sehat gitu ya. Sehatnya Amin. itu nggak cuma raga, tapi jiwanya juga harus sehat. Kalau butuh healing, ya udah tinggal dipilih aja. Kira-kira mau liburan kemana? Biar healingnya itu bisa dapet gitu kan? Oke. Untuk kali ini, Bunda Pintar Huki di podcast Sahabat Curhat Bunda Pintar Huki, kita mau ngebahas tentang bingung puting. Nah, bingung puting ini mungkin bisa terdengar dari mertua atau bisa dari ibu kandung, dari babysitter, dari tetangga, pokoknya macem-macem deh. Tapi sebenarnya masih banyak juga nih orang yang berpendapat bahwa bingung puting itu mitos. Tapi kalau mau ditarik mundur ketika bayi baru lahir, pada saat menyusu payudara langsung ke ibunya juga ada proses bingung puting di situ. Nah di kesempatan kali ini biar gak simpang siur, Baby Huki tuh pengen ngundang salah satu dokter anak yang ingin berbagi informasi, mudah-mudahan bisa membantu Bunda Pintar Huki juga nih, gak bingung lagi ya setelah dari sini ya. Langsung aja aku mau sapa, ini dia Dokter Dinis SPA. Halo Dokter Dinis. Halo Mbak Rai. Apa Halo kabarnya? ibu-ibu ya yang sedang mendengar. Katanya kan healing, kayaknya dengar suara Mbak Rai itu kayaknya healing banget ya. Aduh, merdu-merdu. Dokter apa kabar? Ya, alhamdulillah, terima kasih Mbak Rai. Senang banget bisa ikut diskusi dengan Mbak Rai, Mbak Risa juga di acara bincang-bincang kita ini. Oke. Nah, di samping Dokter Dinis, ini ada Ibu Risa Trisanti, Marketing Manager PT IKAP Harmindo Putra Mas Baby Huki. Mbak Risa, apa kabar? Halo, assalamualaikum. Ketemu Mbak lagi. Rai, dokter Dinis. Ketemu lagi kita. Iya, benar-benar. Nah, sebelum masuk ke pertanyaannya nih Dokter Dinis, Mbak Risa, aku juga pengen cerita sedikit nih. Kemarin kan baru ada teman lahiran tuh. Nah, teman lahiran itu biasalah ibu-ibu pada ngumpul, suka gosip, suka ngobrol. Ya nggak jauh-jauh dari anak juga sih ngobrolnya ya. Nah, pada saat itu tuh ada mitos gini, kalau misalkan bayi nggak langsung nyusuin ke ibunya tuh kayak kurang bonding gitu. Terus ada juga mitos yang kalau misalkan nggak nyusul langsung tuh ibunya tuh kurang baik deh gitu, nggak bisa kasih yang baik gitu ya. nggak bisa kasih yang terbaik nih buat anaknya gitu. Padahal kan sebenarnya kalau menurut aku pribadi ya, karena aku memang juga bekerja pada saat belum lama melahirkan, aku langsung kerja. Ya udahlah, Bukan cari nggak yang mau ya, iya bukan kadang nggak nggak mau bisa. karena nggak bisa, karena pekerjaan gitu kan, karena tuntutan pekerjaan. Belum lagi ada teman-teman aku juga yang punya masalah kesehatan yang nggak bisa nyusuin langsung gitu kan. Ya udah mau nggak mau kan harus menggunakan media pemberi ASI. Tapi ini dia nih Bunda Pintar Huki, nggak boleh salah pilih ya Mbak Risa ya. Iya. Iya, nggak boleh salah pilih kan. Iya benar. Benar. Nah ini daripada Rai bingung, Bunda Pintar juga bingung ya kan, mendingan kita diskusi aja langsung. Dokter Dini, sebenarnya bingung puting itu mitos atau fakta nih dok?
Ya itu tadi, sebenarnya bingung puting itu tidak bisa kita bilang mitos atau fakta ya, tapi kenyataannya memang ada. Tapi mitosnya bahwa dia tidak langsung disusukan itu jadi bingung puting ya enggak juga. Jadi ada beberapa hal yang bisa membuat sebayi itu menjadi bingung puting. Terutama kan kita memang kalau misalnya pada saat awal melahirkan kan seharusnya ya bonding ya dengan inisiasi menyusui dini, itu kan termasuk bonding. Tapi ada beberapa hal yang misalnya tadi Mbak Rai bilang ada masalah kesehatan gitu ya, atau misalnya ibu bekerja. Nah itu jadi pada awal-awal mungkin beberapa bunda itu kurang informasi bagaimana dia bisa memberikan ASI kepada anaknya. Jadi mungkin pada awal-awal sudah di-mix tuh antara pemberian susu botol sama pemberian ASI. Akhirnya bayi itu kan mikir ya, dia walaupun kecil dia tuh bisa mikir mana sih yang enak untuk dia gitu. Jadi kan kalau kita pemberian direct breastfeeding itu kan dia namanya kalau misalnya direct breastfeeding langsung gitu menggerakkan seluruh otot rahang gitu ya, otot rahang, mulut, dan ada itu lebih susah dia. Jadi ketika dia di mix dengan botol, akhirnya kan alirannya itu lebih mudah. Nah dia kan suka yang nyaman-nyaman, kita juga kan suka yang nyaman ya. Akhirnya ya itu tadi terjadilah sebenarnya bukan bingung sih, tapi dia memilih yang nyaman gitu, memilih yang nyaman untuk dia minum. Akhirnya ya itu tadi, akhirnya ketika dia ke direct breastfeeding minumannya jadi terputus-putus, susah gitu. Nah itu akhirnya jadi bingung puting seperti itu Mbak Rai. Jadi seperti itu ya dok, sebenarnya nggak bingung puting tapi bayinya tuh milih yang nyaman. Milih yang nyaman gitu. Iya itu aja butuh yang nyaman ya. milih yang gampang ya. Milih yang gampang gitu kan. Tapi kalau berdasarkan pengalaman Rai juga kan anak juga pakai dot ortodontik dari Baby Hooky ya kan. Itu sih sebenarnya anak tuh tetap apa ya, ada effortnya gitu untuk mengeluarkan susunya tuh dia butuh usaha gitu kan di dot ortodontik ini. Ke Mbak Risa nih, aku juga yang tadi aku ceritakan memang menggunakan dot ortodontik gitu kan. Sempat bingung juga sih aku kayak mau kasih apa ya, media pemberi ASI apa ya yang pas gitu untuk anak aku kan. Dan soalnya Rai kerja ya, jadi malam pengennya nyusuin lagi gitu kan. Iya bener, jadi pas pulang kerja tuh capeknya hilang ya kan. Kan gitu ya kalau nyusuin langsung tuh kayaknya capeknya hilang aja seharian bekerja di luar rumah gitu. Jadi balik lagi keinget buat kasih dot ortodontik dari Baby Hooky ini. Boleh nggak sih Mbak Risa kasih tahu mekanisme menyusu saat bayi menggunakan dot ortodontik ini seperti apa nih? Oke, mungkin kenalan dulu ya, dot ortodontik itu yang kayak apa sih? Nah kayak begini nih dot ortodontik, bentuknya pipi, gepeng. Dan bedanya dengan dot kebanyakan yang reguler, yang bulat itu kita posisi lubangnya ada di tengah, ada di tengah sisi permukaan. Ketika menyusu, dot ini, lubang ini menghadap ke arah langit-langit mulut bayi. Jadi begitu masuk ke mulut itu air belum keluar nih, belum keluar, dan bayi itu tetap harus ada melakukan ritmik hisap. Ada sucking, swallowing, dan mengatur nafasnya juga. Jadi tetap kontraksi dibutuhkan ketika menyusu pakai dot ini. Jadi dia nggak seenak ngedot pakai biasanya nih. Jadi dia kebiasa dengan ritmik hisap itu yang akan dia lakukan ketika menyusui langsung juga. Jadi ketika dia ketemu sama Rai atau ketemu sama ibunya, ya dia nggak asing lagi, dia tetap akan mau menyusu langsung walaupun dari pagi sampai siang dia diberikan mediasinya dengan botol dot ortodontik ini gitu. Jadi jangan takut kehilangan kesempatan untuk tetap menyusui langsung. ASINya tetap diperah aja, nanti ditinggalin di rumah. Iya gitu. Betul. Ya jangan malas-malas mengumpat ya. Kalau di luar rumah ya. Iya benar-benar. Nah balik lagi ke Dokter Dinis nih. Biasanya untuk alasan bingung puting sendiri tuh apa sih dok, selain babynya nyari nyaman ya? Itu alasannya yang lain apa? Mungkin ada indikasi-indikasi atau masalah-masalah kesehatan ya Mbak Rai ya, misalnya payudara ibunya terlalu bermasalah, payudaranya datar gitu, atau kemudian ibunya itu bekerja ya kan, pasti ya kan, jadi
Tapi kan kita harus memberikan yang terbaik nih untuk si bayi. Ya dengan apa kalau nggak mau memberikan susu formula ya tentu aja ya perahlah ASI-nya. Jadi ketika ibu-ibu bekerja juga masih bisa memberikan ASI. Medianya ya bisa macam-macam ya, termasuk tadi bisa juga dengan sendok atau cangkir cup feeder tuh nanti itu kayaknya harus ada latihan-latihan tuh untuk para mamah-mamah muda terutama memberikan instruksi kepada pengasuh karena itu yang paling penting bagaimana memberikan ASI perah tadi kepada si bayi seperti itu. Pakai sendok itu ya dok ya? Iya, itu kan lebih effortnya lebih harus hati-hati. Semua aku cobain ya kemarin tuh dari sendok, cup feeder sampai ketemu sama belahan jiwa. Ikut ortodontik My hero gitu. Karena kan kita kan harus cari solusi nih, jangan kita terlalu egois. Akhirnya bayinya nggak minum, akhirnya kan bayinya sakit. Kita harus cari solusi, cari tengah-tengah mana yang bisa juga pengasuhnya itu memberikan. Nanti kita suruh pakai cup feeder, akhirnya ya bayinya nggak minum ya sama aja gitu. Jadi cari solusi, cari yang terbaik untuk memberikan si bayi minum. Seperti itu. Makanya itu tadi sih awal-awal Rai punya bayi juga awal tuh kayaknya nggak punya bayi ya, masih kelihatan muda. Semester 6 gitu. Iya, aku udah punya anak satu, pengen nambah tapi nanti lagi lah. Masih ditahan dulu. Ini balik lagi ke awal-awal aku kasih media pemberi ASI ya. Waktu itu kan aku pakai sendok. Nah, waktu itu tuh yang ngasih neneknya. Tapi neneknya itu bisa tuh dok, tapi babysitternya nenek terus. Kasihan dong neneknya kan udah, maksudnya dia juga butuh istirahat kan mertua. Jadi ya udahlah apa ya yang pas ya, akhirnya udah deh Dot Ortodontik memang harus kasih yang terbaik ya Mbak Risa ya untuk media pemberi ASI ya. Iya, bisa dibilang sih ya ya ini kan ya itu tadi walaupun dimiringin itu airnya nggak langsung mengalir begitu aja, jadi anak juga nggak kaget, nggak tersedak. Dia mengalirnya on demand gitu lah ya istilahnya. Kalau misalnya dot yang biasa pun kan dengan lubang di ujung sini begitu dimiringin ya udah keluar itu tadi ya, anak juga udah biasa ready or not itu air udah masuk. Itu pula yang dibilang kenapa kita mencegah tersedak gitu. Jadi memang menunggu anaknya menghisap, menelan, dan dia juga pause dan resting untuk dia ngatur nafas juga terserah dia nih. Gitu Mbak. Jadi memang sangat-sangat membantu ini harusnya ya untuk mama-mama sangat membantu muda ya. sih. Soalnya kita bikin juga dari ngelihat masalah-masalahnya Bunda Indonesianya emang realnya begitu. Sekarang udah harus ikut bekerja bantu tulang punggung tulang punggung keluarga. Tapi ASINya banyak gitu, ngasihnya gimana, nggak percaya pengasuh misalnya. Banyak kan gitu sih Mbak. Iya saya kan, anak percaya pengasuh tapi pengen jadi super mom. Akhirnya stres sendiri dan itu juga mempengaruhi kualitas ASI. Malah jadi dikit ya dok ASINya. Karena terlalu cemas kan bayi itu tahu juga tuh emaknya, kalau emaknya lagi cemas, bayi tahu juga. Jadi kalau misalnya kita nyusuin sambil cemas-cemas, produksi ASI biasanya juga berkurang. Jadi seneng-senengin aja gimana caranya. Caranya. Jadi memang harus dicari tahu nih pakai media pemberi apa yang cocok gitu ya dokter ya. Bikin tenang ibunya. Gitu. Bener sih, pada saat aku bekerja di luar juga aku udah tenang banget. Udah tenang banget Marisa, jadi kayak nggak was-was gitu loh. Kalau waktu pas masih pakai sendok tuh aku dikasihan di mertua aja sih, tapi pas udah ketemu sama Dot Ortodontik ini sangat-sangat membantu gitu. Jadi aku mompanya juga alhamdulillahnya sih lancar, alhamdulillahnya lancar gitu. Kulkas penuh dong. cukup. Nah ini dok, tentang bingung puting ada nggak sih gejalanya? Ya, yang pertama tentu aja bayi nggak mau nyusu sama ibunya, nggak mau menyusui langsung. Kemudian susunya terputus-putus Mbak Rai. Misalnya dia tadinya mau tuh bentar 5 menit keputus tuh keluhan dari beberapa ibu juga. Jadi ketika datang ke kita kan ke dokter anak, dok bayi saya kok nyusunya terputus-putus ya, padahal dia lapar nangis terus gitu. Jadi dia terputus-putus 5 menit berhenti, 5 menit berhenti, tapi dia nggak kenyang. Nah seperti itu juga tanda-tanda dari bingung puting tadi seperti padahal itu. Dia sempat menyusu gitu ya dok ya? Sempat menyusu. Terus dia lepas gitu? Jadi dia karena memang itu tadi ya mungkin lebih nyaman dengan si botol dodot tadi, botol susu tadi,
akhirnya dia merasa kesulitan, Kesel gitu kali ya. kok ini susah banget ya, susah banget nariknya gitu. Jadi dia itu terputus, akhirnya lama-lama berat badannya kan nggak naik gitu. Nah seperti itu. Oke, Berarti jadi menyusul langsung itu melatih kesabaran anak juga Oh ya. iya, pastinya. iya sama dengan dot ortodontik ini yang Mbak Risa juga kasih tahu lubangnya memang Iya, dia bukan harus usaha mau pakai ini ya. judulnya pakai botol dot juga dia tetap harus ngisep dulu. Oke. Supaya otot mukanya juga kan tumbuh ya dok ya. Oke. Nah, kalau misalkan udah tahu gejalanya gitu ya. Sebaiknya apa yang harus dilakukan sama ibunya nih? Ya, jadi sebenarnya ibu pertama dulu harus tenang dulu nih, hindarilah segala kecemasan gitu. Cemas bayi nggak minum, cemas bayi nangis gitu ya. Semuanya dicemasin, cemas pengasuhnya nggak bisa ngasih minum yang baik gitu. Akhirnya hindari dulu nih kecemasan. Pikiran tuh vibes-nya tuh harus benar-benar positif gitu. Udah itu yang kedua, kalau memang pengen banget tetap ke ASI ya, maksudnya direct breastfeeding. Kalau memang punya waktu banget, lakukan skin to skin tuh kepada si bayi. Jadi dia bayi itu bisa merasakan lagi bagaimana ya jantung ibunya ketika dia dalam kehamilan. Nah jadi seperti itu, skin to skin lagi. Kemudian itu tadi cari solusi yang terbaik, bagaimana kita memberikan media yang terbaik untuk si anak, untuk si bayi. Diskusilah sama mertua, sama orang tua, sama pengasuh gitu ya. Jangan jadi super mom tadi, semua kayaknya bisa dilakuin, akhirnya stres, malah jadi mempengaruhi produksi ASI. Supporting sistemnya kita Iya, ajak kita harus berdiskusi ajak ya, tuh, Dok, ya. bahkan Pak Asu juga loh, jangan salah, Pak Asu juga harus diajak kalau emaknya benar. capek ya, urut-urut lah supaya produksi ASI-nya juga. Iya, mau makan bukan. apa gitu ya. Oh iya, gak apa-apa, diajak belanja ya. Walaupun abis nanya makan apa belinya GoFood, ya pokoknya dia deh yang ngurusin. Iya, benar-benar ya. Perhatian Pak dulu suami tolong diperhatikan. Oke, nah kalau bingung puting dok, ini bisa sampai menuju ke masalah pencernaan atau kolik nggak sih? Bingung puting sebenarnya kalau untuk kolik bisa jadi, tapi bisa jadi juga enggak gitu ya, karena kan bingung puting justru malah ke arah berat badan bayi itu, karena berat badan bayi kan jadinya akhirnya nggak meningkat, nggak naik, padahal kan dalam 1 tahun pertama itu kan berat badan bayi harus naik gitu, jadi itulah yang menyebabkan permasalahannya. Kemudian ya tentu aja pertumbuhan dan perkembangan otaknya, karena kan dalam 6 bulan pertama itu kan seharusnya kan ASI, ASI atau media atau cairan lain yang memang untuk nutrisi bayi gitu ya. Kalau memang misalnya ibunya ada masalah kesehatan. Nah jadi tetap dalam 6 bulan pertama itu ASI-nya harus bagaimana ya, harus baik, harus bagus, harus mencukupi sehingga berat badan bayi bagus gitu. Kalau udah berat badan bayi bagus ya diharapkan pertumbuhan dan perkembangan otaknya juga baik. Akhirnya bayi jadi sehat. Oke, ini ke Mbak Risa nih. Mungkin Bunda Pintar Huki tuh bertanya-tanya, sebenarnya dot ortodontik dari baby Huki sendiri tuh bisa dipakainya tuh sampai umur berapa gitu? Sampai umur berapa? Iya, dari umur berapa sampai berapa gitu? Oke. Kalau dari umur berapa, kita kan menyediakan media solusi untuk membantu. Jadi ketika situasinya si bunda ini nggak bisa menyusui langsung, tapi ada ASI yang harus diberikan, ya di situ sudah mulai bisa dipakai. Misalnya situasinya berlangsung sejak bayi lahir, memang sudah ada juga sih botol Huki yang ukuran untuk newborn baby sudah ada. Itu dimulai dari kapannya. Jadi sejak dibutuhkan oleh bayi lah ya, mau dari usia berapapun. Kalau sampai kapan? Sebetulnya kembali lagi ke orang tua akan mengizinkan anaknya menggunakan botol dan dot sampai kapan. Ya, kalau kita sih menyediakan sampai dot XL itu ada L, ada yang bigger flow itu di atas 9 bulan masih ada. Tapi ada juga yang botol sudah berganti bentuk dot. Jadi training tahap pertama untuk mulai drinking training gitu loh, latihan untuk minum pakai gelas. Tapi kita masih pakai dot silikon
yang bentuknya ada lubang 3 itu loh, dan ada pegangannya supaya melatih genggaman tangan juga. Oh, Gitu. oke. Mas kan kadang-kadang umur 1 tahun masih ada yang campuran ya dok ya, masih ada yang minum susu dan minum empasi, misalnya jus buah udah Iya. mulai. Nah itu banyak juga yang pakai 2, tetap pakai dot ortodontik untuk susunya dan pakai training cup yang untuk di atas 12 bulan sambil anaknya udah mulai aktif pegang-pegang sendiri gitu. Oh, oke. Jadi memang ada ukuran S. Ada, kalau untuk dot ortodontik ada ukuran S, M, L. Kemudian setelah L, anaknya masih butuh minum susu pakai dot, itu ada dot bigger flow namanya. Bigger flow itu lubangnya lebih gede lagi, jadi alirannya lebih deras. Nah itu juga sebenarnya unik di Indonesia sih. Maksudnya kan kadang, iya nih anak saya nyusunya kuat gitu, maksudnya. Isepannya tuh kencang gitu. Ada kan usia sama, tapi yang ini santai aja pakai yang dot L. Yang satu tuh gak bisa kurang deras gitu loh. Jadi kurang nendang gitu ya. Ya, jadi kita sediakan juga yang alurnya tuh lebih deras lagi, namanya bigger flow, ortodontik bigger flow. Oke. Nah, untuk perawatannya dot ortodontik seperti apa yang baik, Mbak Risa? Kalau perawatan sama dengan dot apapun yang berbahan silikon itu harus dicuci pakai sabun khusus pembersih botol ya, jangan dicampur sama cuci piring kita di rumah. Terus pakai sikatnya juga dipisah, lebih baik yang ujungnya ada sponge lembut, jadi bukan yang sikat sabut semua. Setelah dicuci harus disterilkan atau direndam pakai di air mendidih kira-kira 3 menit. Lalu disimpan di tempat tertutup. Dan jangan dikeringkan pakai lap lagi. Gitu, udah di steril, diamin aja di tempat tertutup, karena lap itu justru yang kadang ada bakterinya, tisu juga gitu. Oke, balik lagi nih ke Dokter Dinis. Ada nggak sih tips buat Bunda Pintar Huki nih supaya nggak panik gitu ya, atau lebih tepatnya supaya nggak panik, ya benar nggak panik kalau anaknya bingung puting gitu. Tipsnya seperti apa dari Dokter Dinis? Ya, yang pertama kita tetap harus kita terus berpikir bahwa ini anak kan mau minum gitu ya, mau dikasih nutrisi. Nutrisi, apalagi kalau 6 bulan pertama itu adalah yang terbaik adalah ASI eksklusif tentu aja. Nah jadi apapun medianya, jadi orang tua tuh harus cari informasi, itu tipsnya. Cari informasi, cari yang pengalaman orang tua lain. Nah seperti ini kan kita diskusi, ternyata ada yang kasih solusi. Atau misalnya dia juga harus berdiskusi dengan teman-teman yang lain, teman-teman yang punya masalah yang sama gitu. Akhirnya nanti kita bisa memberikan nutrisi yang terbaik untuk si bayi. Dan itu yang kedua, kalau memang misalnya terjadi seperti itu, ya itu tadi skin to skin kembali kepada si bayinya, bagaimana dia bisa merasakan kembali situasinya. Terus kalau misalnya pun terjadi bingung puting yang parah dan ibu masih mau memberikan secara direct breastfeeding, mungkin harus mendapatkan bantuan dari konselor laktasi gitu, bagaimana bisa memberikan ASI juga secara direct breastfeeding, tapi dengan beberapa metode. Nah seperti itu. Kalau dari Mbak Risa, ada nggak nih tips untuk Bunda Pintar Huki yang mungkin sekarang lagi mengalami bayinya bingung puting nih? Iya. Pertama mungkin kalau misalnya memerlukan media yang membantu untuk memberikan ASI, tetaplah cermat mencari produk yang benar-benar nggak cuman bilang, semua merek pasti bilang produk berkualitas ya. Tapi harus cari pertama mungkin untuk memverifikasi ini benar nggak sih higienis, benar nggak sih berkualitas, cari yang pakai logo halal. Karena itu prosesnya sangat ketat, semua proses dari material bahannya, supplier bahannya, pabrik suppliernya aja dicek gitu loh. Jadi nggak mungkin produk yang punya logo halal itu ada miss dalam satu proses, karena mereka nggak mungkin dapat sertifikasi halal. Kemudian cari yang memang tetap mengadakan ritmik hisap, jadi tidak kehilangan momen yang bagus untuk pertumbuhan otot muka si kecil, nggak bikin malas menyusu, nggak bikin bingung puting.
Dan pastinya cari yang trusted brand lah, nggak mungkin produk itu bertahan lama di pasaran kalau banyak yang komplain ketahuan jeleknya udah malfunction di mana-mana itu jarang banget terjadi gitu. Dan nggak asal milih merek yang murah, karena terus terang kita kan perintis dengan dot yang seperti ini, dan hati-hati udah banyak merek lain yang mulai bikin juga, tapi Hooky itu sudah khusus mengadakan uji klinis untuk mengecek apakah penggunaan ini tuh menyebabkan maloklusi. Maloklusi itu pergeseran posisi tempat bertumbuh gigi. Kan mitos juga tuh ya. Jangan pakai dot lah, nanti giginya berantakan, giginya tonggos apa. Itu kan sebenarnya bikin galau lagi ya dok ya. Nambah-nambah. Iya, terlalu banyak mitos ya Bunda Indonesia nih, kasihan makanya. Kita tuh tadi karena kan kata tetangga, kata mertua, makanya ya itu kata dokter tadi, banyak mendengar tapi kurang informasi. Tenangkan diri dulu, carilah informasi yang betul ya dok ya, gitu. Oke, Bunda Pintar Hooky, sekarang ini saatnya untuk Rai baca ini pertanyaan dari Bunda Pintar Hooky yang sudah masuk di Instagram @babyhookyofficial. Ini pertanyaannya untuk Dr. Dinis dan untuk Marisa nih. Pertanyaannya datang dari @gita_permata. Katanya, oh ini buat Dr. Dinis nih. Anakku sudah seminggu ini memang udah menyusu nih dok. Mudah-mudahan nggak mau menyusu katanya. Nggak mau menyusu, mudah-mudahan bukan bingung puting ya. Tapi kalau seandainya pun iya, cara untuk membuat anakku mau nyusu lagi tuh gimana? Ya, pertama kalau kita datang ke dokter anak nih ya, kita harus tahu dulu dong ya umurnya berapa gitu. Karena beda Mbak Rai, kalau misalnya anaknya baru lahir, kemudian anaknya udah 1 bulan, itu beda banget cara penanganannya. Jadi tadi udah kita singgung ya di awal bahwa kalau memang pengen untuk kembali ke ASI direct breastfeeding, berarti itu tadi temukan dulu permasalahan bayinya itu di mana. Apakah tadinya dia memang mix, misalnya mixnya itu di awal-awal udah pakai ASI terus pakai susu botol gitu, pakai botol susu. Nah itu kita terus cari dulu permasalahannya. Kalau memang misalnya seperti itu, pengen lagi ke direct breastfeeding, berarti untuk sementara hentikan dulu nih penggunaan botol susunya. Kemudian setelah itu baru skin to skin. Kemudian baru tenangin lagi bayinya. Kita kayak bujuk Pak suami ngambek ya, agak-agak disayang-sayang dulu, diangkat-angkat dulu. Nah seperti itu juga baik seperti itu. Jadi ya kita bujuk-bujuk dulu dia. Terus kalau memang misalnya bermasalah banget, memang nggak banget, mungkin tadi perlu bantuan konselor laktasi ya, untuk supaya kalau pengen banget direct breastfeeding seperti itu. Oke, itu ya yang tipsnya ya untuk @Gita Permata. Semoga bisa membantu nih Mbak Gita ya. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini untuk Mbak Risa. Katanya gini, maaf kalau ketinggalan, tapi dot ortodontik bisa dibeli di mana dan ada ketentuan bisa dipakai dari bayi umur berapa nggak? Terima kasih sebelumnya. Ketinggalan itu. Ketinggalan itu. Bisa dibeli di mana? Bisa dibeli di baby shop, toko bayi, minimarket di perumahan juga ada, supermarket ada. Kalau males keluar bisa di online shop, di platform JDID, Tokopedia, Shopee, itu sudah ada official store-nya Baby Hooky. Oke, jadi official store ya, Baby bukan Hooky official. Lebih baik itu ya, maksudnya ya. Kalau online juga harus pinter-pinter milih ya, Mbak Risa. Ada yang palsu-palsu nggak? Iya. Ada juga ya? Iya, ada juga ya Mbak Risa. Alhamdulillah sih belum ya. Belum pernah diketahui. Belum ada. Tapi ya lebih aman lah ya Bunda Pintar Hooky, cari yang aman mendingan di official store. Karena kalau sekarang kan mengingat orang tuh belanjanya tuh kebanyakan di online kan, Mbak Risa. Tapi susah juga sih kalau mau palsu, Dok. Soalnya kita tuh printingnya aja susah gitu. Soalnya banyak banget warnanya. Biasanya satu botol itu hanya ada 2 warna gitu ya, botol-botol biasa. Kalau kita tuh bisa 4-5 warna, jadi kayaknya memang susah untuk ditiru sih. Oke.
Lanjut pertanyaan dari @zpinach_blue. Ini buat Dokter Dinis. Halo semuanya. Halo juga. Halo juga. Katanya saya ibu baru nih gitu. Dari sebelum melahirkan ketika dengar bingung puting, cukup ngebuat saya tuh ikutan bingung. Tapi untung udah dibantu melalui penjelasan dokter. Ada saran gak sih kira-kira umur berapa baiknya anak diperkenalkan DOT atau empeng? Terima kasih sebelumnya. Silahkan dokter. Terima kasih kembali, Mama. Jadi kita kan kalau sekarang wanita bekerja ada cuti ya, cuti hamil, cuti menyusui, cuti menyusui nggak ada ya, cuti melahirkan maksudnya. Jadi cuti melahirkan itu kan 3 bulan. Nah jadi sementara di 3 bulan itu kan kita seharusnya ya tetap direct breastfeeding, artinya kita memberikan ASI yang dari direct breastfeeding. Terus kalau misalnya sudah bekerja, sebenarnya bisa diperkenalkan sih usia 4 sampai 6 minggu itu udah bisa diperkenalkan untuk botol susu. Karena apa? Karena mungkin kemungkinan nih ada beberapa ibu yang bekerja, tapi bayi udah nyaman dulu seharusnya dengan bukan udah nyaman, dia udah mengerti gitu bahwa oh inilah direct breastfeeding, oh inilah yang botol susu tadi. Jadi dia udah tahu tuh membedakan. Jadi walaupun kita udah memberikan botol susu, dia masih mau nanti kalau malam kita kasih ASI lagi, direct breastfeeding gitu. Jadi enggak itu tadi ya, mungkin ada solusi juga, misalnya ya tadi misalnya botol susunya yang ortodontik seperti ini gitu. Jadi dia bayi itu nggak merasa nyaman di salah satu gitu. Nggak merasa beda. Nggak merasa beda. Jadi itu juga bisa menjadi solusi. Jadi atau memberikan tadi cup feeder atau misalnya pakai sendok atau spoon. Yang penting ya pengasuhnya bisa menjalankan gitu. Jadi bayinya tetap berat badannya naik gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari @Putri Arimbi. Bulan depan saya baru akan mengenalkan DOT pada anak, bisa langsung pakai DOT ortodontik kah? Ini untuk siapa ya? Untuk Barisa ya. Iya. Silakan Barisa. Dokter jangan pegang-pegang. Ini bagianku gitu ya. Silakan dijawab Mbak Risa. Bulan depan akan mengenalkan DOT pada anak, bisa langsung pakai DOT ortodontik kah? Saat ini pakai apa ya menyusunya? Kalau misalnya belum pernah menyusu dan akan mungkin akan bekerja mungkin ya Bunda Putri Arimbi ya, bisa banget. Gak usah bulan depan ya, bulan ini aja. Karena ya, bisa belajar juga mungkin ya bayinya kan. Iya, biar kadang kalau dia udah direct breastfeeding, mama bekerja bingung juga, bayinya nggak mau minum botol gitu. Jadi seenggaknya dia merasakan, oh ini botol, oh ini menyusu yang diberikan ibuku, tapi rasanya seperti ini, pakai DOT ortodontik. Besoknya neneknya atau pengasuhnya yang ngasih, oh iya ini sama kan yang sama yang dikasih ibuku kemarin, walaupun bukan menyusu langsung. Tapi itu yang Mbak Risa, bayi itu bisa cepat ya, maksudnya dia tuh belajar cepat. Kalau misalnya ada sesuatu dia tuh belajar cepat gitu, jadi kita harus hati-hati juga. Oke. Gitu. Jadi jadi gitu ya, kalau nyambung ke Putri tadi ya Mbak Risa. Jadi kalau mau emang dikasih DOT ortodontik, ya dikasih istilahnya kayak rangsangan gitu ya setiap hari gitu. Kalau balik lagi ya, ini kondisinya itu kan ketika si ibu tidak bisa menyusui langsung, berarti kan ke kondisi di mana waktunya dia minum susu dong. Berarti memang kalau memang udah nggak bisa menyusui langsung dan memang medianya pakai botol dan DOT, ya pastinya tiap hari, sehari sekian kali frekuensi minum susunya tergantung usia bayi. Gitu. Ada lagi dokter yang mau disampaikan seputar bingung puting gitu, yang mau dokter sampaikan supaya Bunda Pintar Huki tuh nggak kebingungan lagi gitu? Iya, jadi bingung puting itu jangan juga membuat bundanya jadi bingung ya. Jadi ikut-ikutan bingung. Nanti dua-duanya bingung jadi nggak nyambung nih. Jadi intinya kembali tadi anak itu butuh nutrisi ya, butuh nutrisi yang paling baik yang pastinya adalah ASI eksklusif sampai usia 6 bulan gitu ya. Jadi kalaupun misalnya ada masalah-masalah lain, Bunda bekerja, ada masalah kesehatan, kita tuh harus
berpikir, cari solusi gitu. Jadi nggak nambah-nambah masalah lagi, cari solusi, kerjasama tuh dengan orang-orang di sekitar kita yang akan membantu kita untuk memberikan nutrisi pada si bayi. Jadi cari solusi, cari informasi yang sebanyak-banyaknya. Bagaimana nih? Aku udah mau bekerja, jadi apa yang harus kita lakukan? Nah seperti itu. Pilihlah yang sesuai dengan kebutuhan bayi, yang memang sesuai dengan kebutuhan bayi, bukan kitanya yang pengen, tapi bayinya yang harus mendapatkan nutrisi yang cukup, seperti itu. Oke. Aku penasaran deh sama ini pasien Dokter Dinis nih, ada nggak yang punya pengalaman bingung puting sampai sekarang nih Dokter Dinis masih teringat dengan pasien itu? Ada nggak ceritanya? Ada banyak banget. Ada yang denial ya, anakku nggak itu tadi minum asinya terputus-putus gitu. Kemudian tapi kita kasih tahu untuk misalnya ASI perah, orang tuanya malah denial. Itu kan sama aja nih dengan ini ya. Akhirnya stres sendiri, akhirnya produksi ASInya jadi berkurang kan gitu. Ya. Makanya kita nggak boleh stres kalau kita mau menyusukan. Jadi kalaupun misalnya ada pilihan terberatnya, pilihan terakhirnya harus menggunakan media, pilihlah media-media yang itu tadi yang membantu membantu orang motorik dari si bayi gitu. Oke, lanjut ke Mbak Risa. Tadi kan udah sama Dokter Dinis nih. Pengenalan produk dari Mbak Risa boleh juga nih, kayak misalkan Bunda Pintar Huki belum tahu banget nih sebenarnya dot ortodontik tuh apa gitu kan. Bisa nggak sih, maksudnya kalau pakai dot ortodontik tuh nanti giginya rusak nggak sih, atau ntar rahangnya bisa kegeser gitu. Misalkan seperti itu ya Mbak Risa. Iya. Oke. Dot ortodontik itu dot yang bentuknya pipih seperti ini. Ini kita merintis dot yang bentuknya begini karena biasanya itu bulat-bulat biasa, dan kita satu-satunya yang sudah diuji klinis karena awalnya itu kan kita melihat ya itu tadi banyak mitos yang meracuni pikiran Bunda, akhirnya jadi ragu-ragu untuk memberikan ASI walaupun nggak menyusui langsung. Kemudian ada isu yang populer nih ya, bingung puting, takut tersedak, takut maloklusi, pergeseran gigi gusi, udah gitu kedua kolik. Nah mungkin tadi Rai belum tanya dokter ya tentang kolik ya. Tadi kita belum. Tapi belum udah detail ya. Gimana nih? Nah terus aku lanjutin dulu ya. Boleh. Dengan bentuk pipi seperti ini, posisi ketika menyusu itu di atas lidah, tidak menekan terlalu banyak, memberikan tekanan ke langit-langit atau palatum bayi. Itulah yang menyebabkan tidak ada maloklusi atau pergeseran tempat bertumbuh gigi atau gusi tadi. Nah, sudah diuji klinis pun hasil pertumbuhan rahang dan mulut anak yang memakai dot ortodontik itu tetap normal. Ada lah ya hasil kita mengadakan uji klinis itu dengan Fakultas Dokter Gigi Anak Unpad Universitas Padjadjaran Bandung itu di awal 2021 dan sudah kita rilis juga gitu. Nah selain dot ortodontik kita juga mikir nih, BBUG kan yang udah 30 tahun terus ceritanya jadi sahabat Bunda Pintar Indonesia ya, visi kita, misi kita juga mulai mikir untuk menciptakan bonding antara ibu yang working mom mungkin dengan anaknya. Dengan kita tuh printing desain di botol itu nggak cuman sekedar hewan lucu gitu atau apalah gitu yang nggak ada filosofi atau maknanya. Kita kasih benefit plus misalnya sesuatu yang bisa didongengkan. Jadi kita bikin seri hewan pintar, hewan hewan dongeng Indonesia kayak kancil, buaya. Kemudian ada juga yang harimau. Nah ini kita coba untuk bikin gimmicknya juga ada nih buku dongengnya, sama sih. Gajah itu juga ada buku dongengnya, gimmicknya. Jadi dengan beli botol terus dapat buku dongeng, nanti Bunda tuh diharapkan ketika menyusui itu tetap ada eye contact, skin to skinnya dapet, dan bayi itu kan ngedengerin ya, ada 1000 hari golden moment itu ya dok ya. Nah ada juga si SpongeBob itu Solong Rai. Ini? Yang didus. Oh ini. Nah kita juga ada yang taruh early letters di sini. Jadi biar
ibunya tuh jangan main handphone pas nyusuin ya, ceritain anaknya. Ini Sambil ada ngobrol-ngobrol tetep, sama anak, sama betul, bayi. walaupun lagi gak menyusui langsung, kita kan tetap bisa eye contact, skin to skin, dan bisa ngomongin early letters gini, ada simple abjad 3 biji A, B, C, D, E, F gitu. Jadi si anak itu akan menyerap, nanti ketika dia berkembang dia sudah familiar dengan bunyi-bunyian itu. Dan hewan pintar juga kita kasih bantuan aja sih. Kadang-kadang aduh ngomong apa lagi ya, nang ning masih gitu lagi gitu. Makanya kita bikinin gimmicknya tuh yang relevan sama si botol itu. Kayak ini gajah, nak, gajah tuh punya kepintaran ini loh, si gajah ini namanya ini loh, kayak gitu-gitu. Supaya menghidupkan suasana bonding. Benar-benar setuju. Ini ada promo nggak nih dari Baby Hooky nih, Marisa? Ada, dicek aja di yang tadi aku sebutin tuh, platform-platform kayak JD.id, Shopee, Tokopedia. Di Baby Hooky officialnya pasti selalu ada promo. Menarik. Oke deh. Nah ini masih ada waktu nih. Aku juga mau bertanya sama dokter. Nggak apa-apa ya dok nih, nanya mulu nih aku nih. Silakan. Oke, seputar bingung puting gitu. Nah kalau misalkan bayi sendiri itu bingung puting nih dok, kalau tadi kan Mbak Risa sudah menyebutkan kolik ya, tentang pencernaan gitu kan, masalah pencernaan. Kalau tadi dokter juga sudah menjawab sebenarnya itu tidak berpengaruh banget gitu, tapi bukan tidak berpengaruh banget. Kolik itu macam-macam penyebabnya. Penyebabnya macam-macam, nggak cuma bingung puting bukan aja. Hanya bingung puting aja. Jadi gitu. Kalau misalnya dia pakai media yang ada masuk langsung udaranya, itu bisa juga tuh kolik, gitu. Iya, kembung. Jadi bukan hanya bingung puting aja. Kalau perlekatan nggak bagus juga bingung. Kan perlekatan nggak bagus tuh kan bingung puting ya. Jadi perlekatan anak itu kan kalau misalnya bayi, kalau misalnya dia dry breastfeeding kan dia perlekatannya bagus tuh. Jadi kalau dia misalnya bagus, dia nggak bunyi, nggak mengecap gitu. Jadi dia nggak terdengar bunyi itu. Tapi kalau bisa terdengar bunyi itu masuk udara itu. Nah jadi ya akhirnya bisa jadi kolik. Jadi penyebabnya bukan hanya bingung puting, banyak penyebab kolik gitu. Nah tadi kan dokter juga udah sempat bingung, bingung jadinya kan, nyinggung maksudnya. Nyinggung kalau misalkan bingung puting itu ya udah skin to skin aja sama babynya. Ibu dan baby gitu. Tapi kalau misalkan skin to skinnya sama ayahnya ngaruh nggak sih dok? Jadi dari misalnya ada metode ya, metode misalnya ibu tidak bisa memberikan skin to skin, itu bisa dialihkan ke ayah. Tapi ya bagaimanapun kan tetap ibu lah yang paling. Tapi kalau misalnya terpaksa, misalnya nih ya harus ganti nih, misal ibunya terlalu capek atau ibunya sakit, ya boleh dialihkan ke ayah. Ada juga kok yang seperti itu kalau kita lihat di luar negeri, udah bapak-bapaknya nih yang melakukan skin to skin atau metode kangguru itu ya untuk si bayi kecil terutama. Gitu. Apa metode kangguru? Metode kangguru. Aku belum tahu tuh kayak gimana tuh dok. Jadi sama dia skin to skin. Jadi apalagi bayi-bayi kecil tuh, untuk bayi-bayi kecil biasanya bayi-bayi prematur, bayi kurang dari 2.500 ya. Jadi dilakukan skin to skin atau metode kangguru itu kepada bayi itu gitu. Jadi supaya itu gunanya dia tetap merasakan kondisi ketika dia sedang di dalam masa kehamilan, kehangatan ibunya, denyut jantung ibunya itu bisa dirasakan. Jadi dari beberapa penelitian itu juga bisa membuat berat badannya jadi naik gitu. Yang tidur di dada ibu atau ayah itu ya dok ya. Oke. Nah ini itu tadi kalau nggak bisa ibunya ya bapaknya. Oke. Aku baru keinget nih Mbak Risa. Kalau tadi kan ada pertanyaan anak aku itu belum pakai dot ortodontik gitu kan. Baru mulai pakai dot gitu kan. Nah, misalkan kalau case-nya nih Bunda Pintar Hooky ini lagi nonton podcast ini gitu kan. Terus udah kasih dot tapi bukan ortodontik. Nah, pengen setelah nonton podcast ini jadi pengen beralih ke dot ortodontik. Kalau sesuai dengan pengalaman Mbak Risa atau mungkin ada cerita-cerita tentang ibu yang baru mengenalkan dot ortodontik, ketika ibu itu udah mengenalkan dot selain ortodontik itu bisa nggak sih bayinya?
Oke, idealnya sih awal bayi mengenal DOT itu adalah DOT yang akan dipakai seterusnya. Biasanya bisa, tapi butuh waktu. Jadi kalau sekarang bayi sudah terbiasa dengan DOT yang gampang keluarnya atau yang bulat-bulat itu, ketika dia dikenalkan dengan DOT ortodontik, pastinya awalnya akan menolak. Karena ya itu hampir sama dengan dari nyusu DOT gampang ke harus yang berusaha. Tapi bukannya nggak bisa, ya berarti bundanya harus sabar. Jangan berpikir ini pasti nggak mau. Itu lagi berpikir negatif. Nggak bisa nih, jangan dulu. Tapi memang kalau misalnya harus dibiasain dan butuh waktu gitu. Kalau memang jadinya jadi nggak mau jadi nggak nyusu, mungkin setengah waktu berjalan, waktunya makan ya dipaksain dulu, nanti diterusin dulu sama yang cara lain. Jangan balik ke DOT yang gampang itu, jadi balik ke sendok dulu, mungkin ke cup feeder dulu, nanti coba lagi pakai yang DOT ortodontik. Oke deh. Oke, Bunda Pintar Huki, ini pertanyaannya memang sudah disebutkan sama Rai semuanya, tapi kalau misalkan emang kurang puas gitu, mungkin bisa ditanyain lagi di Instagramnya @babyhukiofficial. Terima kasih sekali lagi untuk Dokter Dinis, tapi boleh dong dikasih tahu nih sama Bunda Pintar Huki, Dokter Dinis itu prakteknya di mana, terus kalau misalkan pengen tanya-tanya kemana gitu dokter? Iya, jadi saya itu praktek di daerah Bogor, Mbak Rai, di RSUD Lewiliang, di RSMH Tamrin Cilengsi, sama Rumah Sakit Permata Jonggol. Jadi kalau misalnya Bunda Huki atau bunda-bunda yang lain pengen berinteraksi dengan tim kami, Wah, ada tim banyak nih. Jadi siap menampung berbagai pertanyaan ya dokter ya. Iya, boleh ke Instagramnya drdinis.spa dan klinikbayiku.id. Gitu. Oke deh kalau gitu. Terima kasih sekali lagi untuk Dokter Dinis waktunya. Terima kasih Mbak Rai, Mbak Risa. Semoga bermanfaat informasi kali ini. Terima kasih juga untuk Mbak Risa sekali lagi untuk waktunya dan informasi yang penting banget tentang DOT ortodontik. Bunda Pintar Huki yang mau tahu informasi tentang produk dari Baby Huki dan promonya lagi ada apa aja sih? Jangan lupa untuk di follow Instagramnya @babyhukiofficial. Sampai jumpa lagi di podcast Curhat Sahabat Bunda Pintar Huki. Rai Cendana pamit ya. Baby Huki, sahabat Bunda Pintar. Maret 1994, hari yang takkan kulupakan. Ini foto peralatan makan pertama anakku. Dia susah makan ya, tapi nggak apa-apa, ada aku yang bisa merawatnya. Senyumnya menjadi semangat hari-hariku. Kehangatanmu kan kujaga. Perlabuhanku sudah sampai. Selamat ulang tahun menantuku. Titip anak dan cucuku ya. Puluhan tahun kami menjaga keluarga Indonesia dengan rasa aman dan nyaman yang tersebar luas di seluruh penjuru Indonesia. Baby Huki, 30 tahun terpercaya, sahabat Bunda Pintar.